Selamat datang kembali di materi ilmu komputasi material. Sekarang kita akan lanjut lagi di pembahasan mengenai yang disebut dengan fungsi gelombang. Jadi sebelumnya kita sudah mereview tentang fisika kuantum bahwa partikel itu bisa dianggap sebagai partikel dan gelombang. Jadi kita akan menggunakan fungsi gelombang untuk memprediksi kira-kira elektron itu ada di mana sih gitu. Nah, untuk simbolnya sendiri ini adalah psi yang dipengaruhi oleh posisinya dan waktunya. Jadi dia akan berubah dari posisi ke posisi, posisi dan posisi itu akan berbeda, dan dari waktu ke waktu itu akan berubah. Ini hanya gambaran ilustrasi fungsi gelombang yang sifatnya acak di sini, hanya untuk sebagai ilustrasi saja. Nah, fungsi gelombang itu merupakan keadaan kuantum dari partikel sistem yang terisolasi. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, ini adalah simbolnya psi yang dipengaruhi oleh posisi dan waktu. Jadi ini yang penting itu adalah terisolasi. Jadi yang menyebabkan intensitas yang nantinya cukup tinggi ini adalah akibat terisolasi atau terikat gitu. Jadi kalau sangat terikat itu nanti intensitasnya atau amplitudonya semakin tinggi, dan kalau yang tidak begitu terikat itu amplitudonya cukup kecil. Untuk yang lebih sederhana lagi, bentuknya seperti ini saja. Jadi kalau misalkan ya ini amplitudonya yang paling maksimum ini sangat terikat, dan kalau yang minimum ini kurang terikat. Nah, ini biasanya kalau terutama di atom gitu, semakin mendekati inti dari atom ini semakin akan terikat. Jadi peluang elektron ada di sana itu lebih tinggi dibandingkan yang cukup jauh dari inti atomnya. Jadi ini kita anggap saja sebagai daerah yang elektron bebas itu kemungkinannya itu cukup kecil dibandingkan yang terikat dengan inti atomnya. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang itu adalah apa sih makna dari fungsi gelombang itu sendiri nantinya itu. Sebetulnya fungsi gelombang ini tidak memiliki makna karena bukan kuantitas yang dapat diamati secara fisisnya gitu. Jadi ini adalah trik matematik dulu. eh, Nanti ada kita perlakukan awalnya itu sebuah gelombang, tapi pada akhirnya nanti kita absolut dan kuadratkan sehingga nanti kita mendapatkan informasi yang dapat diamati secara fisis, yaitu kebolehjadian elektron. Jadi nanti elektron itu kemungkinan besar ada di mana dan kemungkinan kecil ada di mana itu bisa dilihat ketika kita absolutkan kuadrat seperti ini. Nah, sebagai ilustrasi, kenapa kalau kita tidak absolutkan atau fungsi gelombang apa adanya itu sulit untuk diamati, itu misalkan kita punya fungsi ya gelombang sinusoid seperti ini, ada daerah yang positifnya dan negatifnya seperti ini. Nah, untuk yang positif tentunya ini kita bisa langsung terjemahkan bahwa ada elektron karena nilainya positif. Semakin besar nilainya maka semakin tinggi kemungkinan elektron ada di sana. Tapi yang jadi pertanyaan, apa makna dari negatif? Apakah itu kurang elektron? Oleh karena itu dia tidak digunakan sebagai secara langsung gitu fungsi gelombang ini. Perlu dikuadratkan, ya absolut kuadrat, sehingga nanti semua nilai ini jadi positif, dan ada yang memiliki peluang yang sangat tinggi dan peluang yang sangat rendah seperti ini. Nah, nanti gambarannya peluang yang sangat tinggi itu nanti sangat besar elektron itu akan berada di daerah sana, dan kalau yang peluangnya agak rendah ini nanti dia peluangnya cukup kecil gitu, seperti itu. Jadi dengan menggunakan fungsi gelombang kita mentransformasi posisi partikel yang biasanya bisa didefinisikan secara tepat sekarang menjadi kemungkinan peluang keberadaan partikel seperti itu. Atau nanti bisa kita gunakan probability. Tapi ini sebetulnya P ini jarang digunakan, biasanya langsung fungsi gelombang kuadrat saja. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah apa yang menyebabkan kebolehjadian tinggi gitu. Nah, ini tadi juga sudah sudah dijabarkan bahwa yang menyebabkan kebolehjadian tinggi itu adalah karena dia terikat. Semakin dia terikat, semakin dia
tinggi kebolehjadiannya gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah potensial, ini anggap saja ada inti atom di sini, ini ada potensial. Nah, di sini semakin mendekati inti atom di sini, maka kebolehjadiannya akan semakin tinggi gitu. Tapi semakin menjauhi dia semakin rendah kebolehjadiannya. Nah, sebagai ilustrasi, ini hanya ilustrasi saja untuk memudahkan. Misalkan kita berada sebuah sistem gitu, di dalam rumah, lalu di luarnya itu ada binatang buas yang sangat banyak dan juga banyak sekali penyakit di luar sana. Di dalam rumah ini ada seseorang yang terisolasi tentunya, karena di luarnya itu banyak sekali binatang buas dan virus-virus yang mematikan, anggap saja seperti itu. Nah, kita fokuskan di dalam ruang yang kita buat seperti ini saja untuk memudahkan. Nah, di dalam ruangan itu ada sebuah tempat tidur dan meja kerja di sana. Tapi dia karena terisolasi, jadi dia tidak bisa keluar gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari ini dari perspektif view, kita lihat dari top view atau dari atas, itu nanti kita bisa lihat bahwa ada potensial yang satu potensial itu adalah tempat tidurnya dan satu potensial itu adalah meja kerjanya. Anggap saja dia sangat suka sekali bekerja, sehingga potensial yang ini itu nantinya efeknya akan lebih besar daripada yang tempat tidur ini. Nah, kalau kita amati secara selama 1 bulan, itu nanti akan mengakibatkan kebolehjadian dari orang itu yang paling tinggi adalah di daerah meja kerja, dan yang cukup tinggi itu adalah di tempat tidur. Di tempat lainnya itu kebolehjadiannya cukup kecil. Jadi nanti warnanya semakin mendekati merah itu sangat tinggi, tapi kalau semakin biru tua itu adalah rendah gitu. Jadi ini perbandingan seperti ini kalau dalam bentuknya. Ini maksudnya 1 bulan itu karena ketika diukur posisi dan momentum tidak pasti, jadi tentunya ini akan menghasilkan distribusi. Dan 1 bulan itu sebetulnya untuk melihat distribusinya saja gitu. Hanya ilustrasi seperti itu untuk memudahkan bahwa ternyata keadaan elektron pun nanti akan sama gitu. Ketika terikat oleh inti atom atau ada beberapa atom lain, itu nanti efeknya dia akan menyebabkan kebolehjadiannya itu yang tinggi, itu yang mengikatnya paling kuat. Seperti itu. Nah, sekarang dari sisi fisika kuantum, fungsi gelombang itu merupakan deskripsi matematik untuk menggambarkan keadaan suatu partikel sebagai fungsi posisi, waktu, momentum, dan spin. Jadi sebetulnya bukan hanya posisi saja, nanti bisa dikembangkan dilihat dari posisi, dari waktu, bisa juga dari momentum dan dari spin. Nanti kita bisa mendefinisikan spinnya ke atas atau ke bawah gitu, karena elektron itu memiliki sifat spin juga, seperti itu. Dan nanti simbolnya bukan hanya psi besar, psi kecil, pi besar, pi kecil, ada juga chi. Chi ini biasanya untuk yang spin dipakainya. Nah, untuk makna fisis sendiri, seperti yang tadi sudah juga disampaikan bahwa tidak ada makna fisis untuk psi ini, karena bukan kuantitas yang dapat diamati. Jadi bentuknya memang bilangan kompleks nantinya, seperti ini, A plus IB. Tapi kalau misalkan kita kalikan gitu, nanti fungsi gelombang ini dikalikan dengan konjugatnya, itu kita bisa mendapatkan kebolehjadiannya. Seperti itu. Nah, salah satu contohnya misalkan dalam suatu ruang 1 dimensi gitu, kita mengukur kebolehjadian suatu fungsi gelombang dari posisi A ke B. Tentunya kita integralkan ini fungsi gelombang kuadrat. Nanti kita bisa lihat bahwa kalau misalkan dari A ke B itu ada partikel, maka nanti anggapannya berarti ada fungsi gelombang seperti ini, dan nanti totalnya atau integralnya itu adalah 1. Misalkan ada 1 partikel, maka kalau nilainya positif berarti ada partikel, ada kemungkinan partikel di sana.
Ini nilai ini bisa beragam. Kalau misalkan 2 itu ada 2 partikel, kalau 3 dan seterusnya itu adalah ada banyak partikel, seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata diintegralkan itu nilainya 0, berarti di daerah itu tidak ada partikel sama sekali. Seperti itu. Sama halnya kalau misalkan 2 dimensi, nanti yang membedakan itu hanya integralnya ada 2 gitu. Jadi karena kita perlu mengamati dari XA ke XB dan YA ke YB gitu nantinya. Sama nilainya kalau misalkan nilainya 1 itu nanti akan membuat akan memberitahu bahwa di sana ada partikel. Kalau 0 berarti tidak ada partikel, seperti itu. Nah, salah satu masalah ketika kita berhubungan dengan integral ini adalah kalau kita memiliki partikelnya itu sampai ribuan atau malah jutaan gitu. Nah, ini akan menyebabkan angka yang terlalu besar gitu. Nah, biasanya kita lakukan yang disebut dengan normalisasi untuk memudahkan proses perhitungan. Karena secara numerik kalau misalkan dihitung gitu, nilai yang sangat besar itu membutuhkan memori yang cukup besar sehingga nanti tidak mengirit ruang di memori gitu. Dan juga secara matematik kalau semakin besar kan itu nanti akan semakin mendekati nilai tak berhingga dan itu akan menyulitkan. Biasanya nanti ini akan dinormalisasi sehingga nanti maksimumnya akan selalu 1 gitu. Anggapannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita melihat fungsi gelombang ini ya dari kebolehjadian yang sangat pasti gitu atau posisi klasik itu nanti bisa digambarkan dengan fungsi delta Dirac. Kalau delta Dirac itu kan posisinya ketika pada posisi X tertentu dia nilainya tak berhingga, tapi di luar itu adalah 0 gitu. Dan nanti semakin mendekati kuantum nanti ini akan semakin melebar dan nanti fungsinya itu mendekati ya sebagai ilustrasi saja fungsi Gaussian, distribusi Gaussian yang bentuknya seperti lonceng seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita berhubungan dengan gelombang itu nanti anggapannya partikel itu adalah yang asalnya kalau kita lihat dari sisi partikel yang pasti itu adalah titik seperti ini. Tapi kalau dari sisi gelombang nanti ada distribusi mungkinnya partikel itu paling maksimum ada di mana dan distribusinya semakin mengecil itu daerah yang nantinya mungkin dan tidak mungkinnya itu tidak pasti lagi, tapi ada distribusi yang cukup halus gitu perubahannya seperti itu. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.